Ini boleh nggak sih dimakan ya? Ini boleh nggak sih dimakan? Itu bawa apa sih, bawa mobil kan mereka? Bawa mobil. Iya ya. Ini kira aku. Ada berapa orang? Ada Amelia ya? Aulia. Siapa aja kan? Agung, Amel, Aulia. Agung, Amel, Aulia. Kan datang. Agung, Amel, Agung, Aulia. Sama anak kecil. Adrian. Amelnya kemana? Katanya masih telepon. Tes-tesan ya? Sama kayak Baik, sudah yang di antrian udah masuk semua. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Pak Andri dan juga Kak Bobi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada para peserta dan juga narasumber yang sudah menyempatkan dirinya untuk mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kemudian untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan berbicara terkait wira swasta dan juga pekerjaan di bidang swasta. Nah, nanti untuk wira swastanya akan dijelaskan oleh Pak Andri, sedangkan yang swastanya dijelaskan oleh Kak Bobi. Jadi kalau misalkan minggu lalu kan kita sudah berbicara tentang BUMN ya, BUMN Badan Usaha Milik Negara. Nah, sekarang kita lihat yang swastanya, bagaimana kegiatannya. Nah, karena tadi juga ini sudah cukup telat karena menunggu pesertanya, mungkin langsung saja kita panggil Pak Andri untuk menjelaskan presentasinya. Jadi Pak Andri ini adalah CEO dari pikup.com. Jadi pikup.com ini adalah penyedia bank data potensi ekonomi syariah. Kemudian beliau juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Rosyidin dan juga dosen di Universitas Indonesia Esa Unggul. Dan saat ini juga Pak Andri sangat aktif menjadi pengamat bisnis digital dan UMKM. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Mas Reza, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita semua pada hari ini dipertemukan oleh Allah untuk saling sharing, memberikan beberapa hal yang memang ingin diketahui dan juga beberapa hal yang memang sebelumnya sudah saya ketahui. Pada intinya kalau kita sharing session ini bukan mana yang lebih pintar tapi mana yang lebih tahu duluan. Sama kayak di sini nih, insya Allah banyak mahasiswa saya ini di sini dari STAIMI nih. Teman-teman banyak ada di sini. Kita sharing session nanti ya santai, saya juga memberikan beberapa slide. Barangkali slide-nya ada yang bisa menjadi manfaat itu ya buat adik-adik semua, teman-teman semua untuk kehidupan yang akan datang. Saya share langsung ya, Mas Reza ya. Silakan Pak. Sudah bisa dilihat ya. Di sini saya kasih judul mengenai wira swasta, yaitu berupa aktualisasi diri dalam bekerja. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena ketika kita memulai suatu usaha, memulai wira swasta itu,
Nanti saya jelaskan ada beberapa hal yang menjadi motivasi kita sebagai individu, baik itu motivasi yang berkaitan langsung dengan ekonomi atau motivasi-motivasi yang lain. Nah, saya mengasih judul di sini motivasi yang berkaitan dengan aktualisasi diri. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi di slide yang berikutnya. Mohon maaf sebelumnya Pak, Ya. di bagian kanan layarnya ini ada kayak terhalang gitu Pak. Mungkin Bagian kanan mana ya? iya di bagian situ. Nah iya. Udah ditutup, gini, tutup. Mungkin agak digeser juga Pak, buat bisa nggak Pak? Gini, udah? Ya, baik. Yang bagian kanan bawahnya juga Pak mungkin? Bagian kanan bawah yang mana ya? Ada apa ya di sana ada tampilan apa, Mas? Jadi kayak garis-garis gitu sih Pak. Garis-garis kayak mungkin sensor. Sensor apa ya? Tapi mudah-mudahan nggak begitu mengganggu sih Pak. Kalau misalkan nggak ada materi atau gambar di PowerPoint yang di bagian kanan bawah, yang mudah-mudahan nggak ada. Kanan bawah ya. Di saya nggak ada apa-apa. Di saya murni PowerPoint aja di saya. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Mudah-mudahan nggak kalau misalkan ada materi yang ada di situ. Oke. Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Ini saya Ya. Saya nggak tahu, pokoknya begitu saya share screen hanya ada di tempat saya hanya kelihatan layar aja gitu. Ya. Oke, ya kita lanjutkan. Baik ya. Pak, silahkan dilanjutkan. Saya ingin memperlihatkan di sini kepada teman-teman semua sebuah data ya di katadata.com. Di situ bisa kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut jenjang pendidikan yang paling tinggi itu di level SMK. SMK di atas 8%. Ya di atas 8% pada tahun 2020 ini. Nah, meningkat dibanding tahun sebelumnya di 2019. Urutan kedua yang paling banyak adalah diploma diploma 1, 2, 3 ya D1 sampai D3. Terus kemudian ya SMA, kemudian universitas, SMP dan SD. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, dari data ini, tingkat pengangguran ternyata yang SD itu justru ya kecil ya, jumlahnya kecil. Kenapa kecil? Karena lulusan SD, SMP ini banyak diserap di masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa mereka adalah tenaga kerja yang dibayarnya murah karena memiliki tingkat pendidikan yang juga rendah. Nah, yang paling tiga adalah SMK. SMK ini memang posisinya itu serba tanggung gitu ya. Posisinya serba tanggung. Kadangkala ada yang SMK yang benar-benar SMK-nya bagus, SMK negeri yang sudah bisa menyalurkan tenaga kerjanya ke beberapa perusahaan, itu memang daya serapnya cukup tinggi. Tapi kalau SMK yang swasta atau mungkin akreditasinya masih belum akreditasi A, yang mereka belum bisa menyalurkan, nah itu biasanya mereka masih masih rendah daya serapnya. Nah, kita lihat saja di sini datanya mengenai tingkat pengangguran. Terus kemudian kita lihat sekarang dari tingkat pengangguran, saya ajak teman-teman semua melihat bagaimana potret UMKM yang ada di Indonesia, gitu ya. Kalau kita lihat pembagian UMKM itu level atas, yaitu usaha besar, itu omsetnya lebih daripada 50 miliar setahun. Kemudian yang yang level yang kedua itu masuk omset per tahunnya 2,5 sampai 50 miliar. Kemudian yang ketiga lebih kecil lagi 300 juta sampai 2,5 miliar, yang mikro itu 300 juta. Nah, mungkin teman-teman di sini masih baru tahu ya, barangkali ya, bahwa ternyata yang dikategorikan usaha mikro di Indonesia ini adalah yang punya omset satu tahunnya kurang lebih sampai dengan 300 juta ya. Berarti berarti ya dari sekian juta sampai 300 juta. Nah, itu jumlahnya banyak sekali semuanya. Se-Indonesia tuh data tahun 2017 loh ya, 62 juta. Kalau nggak salah data tahun 2020 ini sekitar ada di 70 juta.
Nah, pertumbuhan UMKM di Indonesia cukup pesat. Nah, ini artinya apa? Di sini ada peluang di mana kita sebagai warga negara Indonesia yang punya pendidikan, yang hidup di sini, bahwa kita mulai berpikir bahwa tidak hanya pekerjaan itu tidak hanya ada di sektor BUMN atau BUMD, pegawai negeri sipil, dan seterusnya, atau karyawan swasta, karyawan swasta, kita juga bisa masuk ke dalam sektor wira swasta yang diwadahi dalam usaha UMKM ini. Dari level mikro sampai level yang usaha besar, yang nilainya lebih daripada 50 miliar. Nah, ini di sini saya ingin membawa kita berpikir dulu. Tadi ada angka pengangguran yang begitu besar, mereka punya skill tapi tidak ada perusahaan yang menyerap. Terus kemudian di satu sisi kita lihat di sini bahwa perusahaan yang ada di dalam tergabung dalam UMKM ini meskipun skalanya kecil sampai dengan skala yang besar, itu mereka memiliki daya tampung yang cukup besar. Karena sifatnya UMKM ini adalah biasanya adalah padat karya ya, padat karya. Mamanya ada kerajinan pembuatan rotan atau kerajinan furniture, itu biasanya rata-rata pegawainya itu bisa menyerap sampai 20 orang, 30 orang. Kalau setiap UMKM 10 orang saja dikali 62.000 ya. Berarti sudah 690 juta orang bekerja di sektor UMKM. Udah banyak. Penduduk Indonesia berapa? Indonesia jumlahnya kan nggak nyampe segitu. Penduduk Indonesia hanya jumlahnya berapa? 200 jutaan ya. Kalau 10 orang saja, berarti 10 orang pengangguran ini sudah bisa diserap di dalam UMKM. Nah, terus kemudian di sini langsung kita jumping ke materi selanjutnya mengenai berwira swasta. Ketika kita berwira swasta itu motivasinya apa? Ya. Saya membagi ada 3. Pilih motivasi Anda. Yang pertama adalah yang saya ambilkan adalah motif aktualisasi diri. Yang kedua adalah motif pendidikan. Yang ketiga motif ekonomi. Saya membahas motif aktualisasi diri belakangan. Yang pertama adalah motif pendidikan. Biasanya, bukan biasanya ya, ada. Tapi memang secara umum best practice-nya seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum ketika kita masuk kuliah ya. Waktu itu saya kuliah di UI, begitu kita masuk kuliah sudah terbagi-bagi level. Yang nilainya nasakom, ya nasakom tuh nilai 1, IP-nya 1, gitu ya. Nilainya IP 1, atau di bawah 3. Nah, itu biasanya nih ya, ada yang bekerja, ada yang memilih untuk berwirausaha, berwira swasta. Kenapa? Karena IP-nya tidak cukup untuk makan, kasarannya gitu. Nggak cukup untuk makan karena apa? Begitu ngelamar kerja nggak diterima. Karena yang diterima kerja adalah IP-nya di atas 3 atau minimal 2,75. Jadi akhirnya bawa CV kemana-mana, ngelamar kemana-mana nggak ada yang terima. Akhirnya seperti itu. Teman saya juga ada teman kuliah saya IP-nya nggak bagus gitu ya. Akhirnya dia memilih berwirausaha. Nah, ini namanya motif pendidikan. Nah, motif pendidikan. Dan ini banyak sekali. Atau juga tadi itu, motif pendidikan. Dia hanya sampai level SMP, SMA. Akhirnya nggak bisa masuk ke dalam. Kalau mau pol-polnya dia bekerjanya itu ya hanya sektor rumah tangga atau sektor yang kecil-kecil itu, yang gajinya nggak seberapa itu. Nah, terus kemudian ada lagi namanya motif ekonomi. Nah, motif ekonomi apa? Saya dulu pernah punya murid les ya. Saya dulu pernah ngelesin waktu mahasiswa. Saya pernah ngelesin mahasiswa akuntansi Chinese gitu. Rumahnya besar ya, orang kaya lah. Chinese biasanya orang kaya ya.
Dia dinasihatin oleh bapaknya. Lu buat apa lu ngantor nanti di Sudirman, di Tamrin, keren ya kan pakai dasi. Buat apa lu begitu? Paling gajinya cuman berapa gitu. Mendingan lu gue bikinin toko. Nah, bapaknya bilang gitu, mendingan lu gue bikinin toko. Mame lu digaji paling cuman 4 juta sebulan, pakai dasi keren, cuman gajinya cuma 4 juta, dipakai ongkos, pakai makan habis. Mendingan lu gue bikinin toko. Lu kalau bikinin toko, lu bisa jualan satu hari bisa 3 juta, 4 juta gitu. 4 juta yang seorang karyawan dapatkan ketika dia bekerja selama 1 bulan. Kalau orang kerja, orang wirausaha, wira swasta itu bisa dapat ya mungkin 4 juta itu dalam 2 hari sudah dapat 4 juta. Tuh, bahkan 1 hari bisa juga 4 juta. Tergantung bisnisnya apa yang dia geluti, ya enggak. Nah ini motif ekonomi. Nah yang saya angkat di sini adalah motif aktualisasi diri. Terlepas dari motif pendidikan dan motif ekonomi, adalah motif aktualisasi diri. Memang dia ingin memberikan, mencurahkan dirinya, pemikirannya untuk melakukan bisnis, doing bisnis dengan kemampuan dia, dengan cara berpikir dia. Dia tidak mau dia banyak diperintah oleh orang, ya kan. Biasanya orang yang wira swasta gitu, nggak bisa diperintah sama orang. Dia ingin mendrive sesuatu sesuai dengan keinginan dia, inovasi yang dia miliki. Dia punya sesuatu yang kalau dia menjadi seorang karyawan, ternyata itu tidak bisa dia lakukan dengan baik. Nah inilah motivasi yang setidaknya bisa kita ambil pelajaran pada hari ini adalah kita dalam berwira swasta itu motifnya adalah aktualisasi diri. Ya motif pendidikan ya kalau bisa justru pendidikan itu mendukung aktualisasi diri. Karena banyak juga orang-orang yang berbisnis sukses itu karena dia punya pendidikan yang baik. Pendidikannya bukan pendidikan ece-ece. Tapi ini tidak menjamin ya, tidak menjamin. Justru biasanya orang yang pendidikannya tinggi, doktor, profesor tuh nggak ada punya perusahaan. Semuanya kerja sama orang. Ya. Entah kerja di kampus ya, entah kerja di mana, nggak ada yang punya perusahaan rata-rata. Profesor, doktor nggak ada. Karena dia kepintaran itu dibayar sama orang lain. Nah ini kita bisa pahami ini, aktualisasi diri. Nah, terus kemudian kita pilih ya, kita berbisnis dengan aktualisasi diri. Ini ada 2 perbedaan antara karyawan swasta dan wira swasta. Modal apa yang dimiliki? Kalau karyawan swasta yang sebelah warna biru itu adalah biasanya orang masuk karyawan swasta karena pendidikan formalnya bagus. Hampir semua teman-teman saya yang lulusan dari Universitas Indonesia atau Universitas Gajah Mada atau Institut Teknologi Bandung itu karena pendidikan formalnya bagus, mereka bercokol di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang memang bonafit. Seperti teman saya lulusan MIT, wah, di perusahaan-perusahaan yang bagus. Karena punya modal pendidikan formal yang bagus. Terus kemudian juga yang kedua lulus seleksi dari suatu institusi. Biasanya kalau karyawan anak-anak baru lulus ya, baru lulus kuliah segala macam, itu biasanya masuk ke dalam program Management Development Program, MDP. Masuk Management Development Program. Perusahaan-perusahaan besar biasanya menyediakan itu atau manajemen trainee. Oh itu rebutan, masuknya susah banget. Saya dulu pernah mencoba melamar di sebuah perusahaan Sampurna Group. Itu yang antri, kan dia buka antrian di mana ya waktu itu ya, saya lupa tuh. Antrinya panjang banget, mengular gitu kan. Saya ikut ngantri situ, saya bawa ijazah saya. Saya bawa ijazah S2. Terus kemudian begitu udah antrinya panjang, saya sampai depan. Saya waktu saya menyerahkan berkas.
Tapi di selama saya mengantri, saya berpikir, wah ini mau kerjanya kayak gini. Terus buat apa saya ngantri di perusahaan rokok, saya bilang gitu. Saya ngantri di perusahaan rokok, waduh, pertentangan batin. Ya, meskipun pada saat itu belum ada ya arahan mengenai bekerja di perusahaan rokok, menjual rokok tuh waktu itu belum ada. Tapi di situ saya udah ngantri panjang-panjang berapa jam gitu sampainya. Waktu giliran saya menyerahkan berkas saya nggak jadi Pak. Tuh Mas jadi kan? Nggak, saya nggak jadi Pak. Oh saya pergi. Nah itu contoh. Nah setelah itu ya mereka seleksi lagi. Nah pada suatu kesempatan saya mengisi sebuah training. Ternyata di situ ada karyawan-karyawan yang mungkin dulu ikut ngantri, akhirnya dia lulus belajar. Yang saya yang training. Nah itu seleksi itu susah. Suatu institusi yang bagus itu susah. Jadi orang-orang yang masuk karyawan swasta itu tentunya yang perusahaan-perusahaan besar atau ya skala menengah atas itu ya tingkat persaingannya sangat ketat. Kemudian juga bisa masuk tanpa 2 di atas atau minimal punya 2 di atas, tapi karena jalur networking. Ya dia kenal sama ini, kenal sama ini, kenal sama itu, akhirnya bisa masuk perusahaan besar. Nah itu modal. Nah kalau kita wira swasta, nanti dibahas oleh Mas Bobi itu nanti. Kalau di wira swasta, kita ini jeli membaca pasar. Kemudian yang kedua adalah ada keterampilan non formal yang bisa kita kerjakan. Dan juga ada uang cash yang dimiliki. Biasanya wira swasta tuh gitu punya modal itu. Dia punya modal uang buat membiayai, dia punya keterampilan non formal dan jeli membaca pasar. Jeli membaca pasar nih contohnya ketika ada musim pandemi seperti ini, ada masker, ikut jualan masker, ya kan? Ada ada asrama di Kediri gitu ya, wah ada asrama Kediri, ikut jualan kaos ya kan? Sampai saya tuh punya kaos asrama apa gitu, hadis tahun 99 gitu ya, mungkin banyak di sini yang 99 masih pakai celana merah barangkali ya, masih TK atau barangkali, atau bahkan masih ada yang belum lahir, saya nggak tahu juga yang ikutan di sini. Itu ada kaos saya buatan tahun 99, masih saya pakai, bajunya masih ada. Nah ini jeli baca pasar atau membuat pasar, nanti saya jelaskan. Nah ini di gambar sini, ini saya ambil gambar adalah dia itu pilot ya, pilot sebuah maskapai penerbangan asing swasta gitu ya, dia membuka usaha di bidang mie ayam insyaallah. Itu bakmi. Ini contoh, dia punya keterampilan formal yang bisa dia gunakan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau dokter, profesor, ya itu karena punya kemampuannya intelektual. Jadi kalau suruh yang tangannya ini segala macam, ya nggak bisa. Nah, inilah kelebihan orang wira swasta, ada 3, jeli membaca pasar, punya keterampilan yang diperoleh dari suatu pendidikan non formal. Yang ketiga, dia punya uang cash yang cukup untuk kalau ada hal-hal yang dia biayai. Nah, kemudian how to start your business. Pilih bisnis apa? Ini hanya beberapa, ini aja ya, yang beberapa riset kecil-kecilan. Kalau bisnis properti yang saya juga pernah terjun di sana, di 2 kali perusahaan saya sebelumnya. Jadi bisnis properti itu ada margin laba kotornya sekitar 40-60% dengan margin laba bersih 20-38%. Itu properti. Tapi bisnis properti yang agak kurang menarik sekarang adalah karena dia opportunity cost-nya sangat besar. Uang sudah tertanam, tapi nggak ada yang beli. Properti nggak ada yang beli. Baik rumah, maupun apartemen, nggak ada yang beli. Condo hotel nggak ada yang beli. Zaman pandemi sekarang. Jadi akhirnya uangnya mandek. Kalau dibikin all in cost-nya, margin laba bersihnya malah mungkin minus. Nah itu. Terus ada juga lagi bisnis outsourcing. Mungkin teman-teman di sini belum kepikiran untuk bisnis outsourcing. Outsourcing adalah menyediakan tenaga kerja. Kalau relasinya besar seperti ini, punya teman-teman, punya teman sana, jokam sana, semuanya punya teman. Menyalurkan ini, lumayan itu. Langsung aja dibikin komunitas atau sirkah gitu ya, bikin manajemen outsourcing. Khusus menyalurkan teman-teman yang ada saat ini. Kontak dengan para bos-bos ya kan. Pak nanti kalau butuh karyawan apa saja mulai dari OB,
terus sampai dengan staff atau apa gitu ya. Kami ready Pak. Wah ini mahasiswa-mahasiswa yang cerdas-cerdas, berakhlakul karimah, sarjana-sarjana mubalek. Kita punya data yang oke nih Pak. Udah, jujur amanah. Nanti di situ ada perjanjiannya, dapat fee, manajemen fee. Saya juga pernah bekerja karena headhunter juga ditelepon, headhunter begini-begini, akhirnya udah. Setelah saya masuk, kata bos saya, wah, waktu mendatangkan Pak Andri di sini bayarnya mahal ya, karena itu tadi bisnis ya bukan seperti outsourcing tapi namanya headhunter gitu. Ini lumayan gede, manajemen fee-nya lumayan besar. Terus kemudian bisnis pelatihan, ya ada margin laba kotornya 60-70%, terus ada laba bersihnya dan seterusnya ya, bisa dilihat 30-40%. Bisnis keuangan seperti BMT ya, kalau keadaan seperti bagus ya bisa sampai 18%, tapi ya ini mungkin data dulu 2014 pandemi ini ya banyak yang susah gitu ya. Nah, lebih enak bisnis kuliner. Bisnis kuliner ini sampai sekarang masih tetap merajai yang ada di sektor real sekarang. Banyak orang bisnis kuliner itu karena margin laba kotor itu 100%, margin laba bersihnya bisa 50% sendiri. Ini luar biasa. Silahkan kalau bisa dipilih. Atau bisnis pariwisata. Margin laba kotornya 5-19%, margin laba bersihnya ya kecil lah 2-6%, 2-6%, tapi dia perputarannya besar. Yang saya belum masukin sini adalah ya retail. Retail itu juga marginnya hanya 2-5%, tapi perputaran dia cepat. Silakan pilih bisnis yang mana. Nah, bisnis pariwisata ini juga menguntungkan sendiri juga para teman-teman semua ya. Kalau kita jaringannya cukup luas gini, punya teman di sana, di Jogja, di Jakarta, di mana, Bandung, segala macam. Jaringannya banyak, udah bikin paket wisata, mana jalan-jalan, tur pondok ya mamanya. Teman-teman yang Jakarta belum tahu PPM Jogja, mamanya bikin tur pondok Jogja, dibawa ke PPM Jogja, dibawa ke mana Mulungan, mamanya dibawa kemana lagi. Wah, itu contoh yang mamanya tur pondok. Tur-tur yang lain juga boleh. Lumayan ini di range gitu ya, kantong mahasiswa. Nah, terus kemudian ketika kita masuk pada bisnis sudah kita pilih, nah kita ada 4 nih pilihannya nih. Mau jadi follower, pengikut, atau trendsetter, atau creating product, atau mix campuran. Biasanya rata-rata di kita ini semuanya follower semua, follower. Ngikut. Ada yang jadi YouTuber. Ada yang jualan apa tuh? Jualan mie ayam, ikut jual mie ayam ya kan? Ikut jual ini, jual itu. Rata-rata orang follower. Belum sampai ada yang pencipta produk ya, karena pencipta produk ini perlu keahlian, perlu alat, perlu produksi yang bagus dan segala macam. Nah, kalau translator ini biasanya orang-orang inovatif. Ketika dia jualannya jualan kaos, tapi dia nggak mau kaos yang umumnya sudah ada itu, dia nggak mau. Dia bikin kaos yang unik. Ya, mamanya contoh yang sekarang mungkin banyak itu ya, nggak tahu ya itu unik apa enggak ya, mamanya kayak model kaos tapi model kaos tactical. Ya, kaos tactical ya kan, yang cool ya, kaos celananya celana yang tactical kayak gitu, yang anak muda jarang ada yang pakai ya kan. Kalau ya pakai bapak-bapak seperti saya, wah kayak anak muda lah gitu kan, bercandain gitu. Rata-rata kan celana begitu aja, tapi kalau pakai celana tactical, nah itu contoh dia trendsetter. Atau di mix, ketika dia masuk, dia mix, dia follower juga, dia juga membuat trendsetter, dan dia juga creating product. Nah, semua ini teman-teman semua dirangkai di dalam, kalau kita belajar kuliah itu ada 4P ya, price, promotion, placement, product. Harganya ditentukan dengan baik, bagaimana promosinya, placementnya, distribusinya, produk. Sekarang masalah placement
masalah placement ini sudah apa namanya? Masalah placement ini, mohon maaf nih ada masalah placement ini semuanya gampang sekarang. Sudah banyak perusahaan-perusahaan pengiriman barang di mana-mana ada. Nggak usah khawatir, hampir di setiap sudut kita mau pengiriman barang tuh no problem. Mulai yang bisa 1 hari atau sampai hari itu juga semuanya tersedia. Kita nggak usah khawatir. Yang khawatir itu yang menerima barang, dia tinggal milih barang mana yang dia pilih untuk dikirimkan, mau cepat atau mau lama ya semuanya tergantung dari biaya yang dia pilih. Nah, ini secara cepat saya sampaikan, nanti kita bagi-bagi waktunya. Nah, terus kemudian selanjutnya kita belajar ya, key ada key namanya keep educating yourself. Nah, cara belajar berbisnis ini wira swasta ini ada 3. Belajar dari mentor, belajar sendiri atau ikut seminar. Nah, saya ketika masuk suatu bisnis ini bersama teman-teman itu ya tentunya belajar dari mentor ya, teman-teman yang sudah lebih dulu masuk ke dalam bisnis ini. Ya belajar dari bisnis ini ya, itu belajar dari mentor. Kemudian yang kedua adalah belajar sendiri. Mohon maaf nih ada sedikit suara-suara. Yang kemudian belajar sendiri tentunya ya banyak buka buku, ke perpustakaan, kita lihat e-book segala macam itu bisa dia. Atau ikut seminar. Tapi jangan salah ikut seminar. Ya, kalau salah ikut seminar nanti bukan seminar bisnis yang diperoleh, malah seminar MLM yang didapat ya. Seminar bisnis yang pas lah. Seminar bisnis yang pas yang bisa membuat kita teredukasi. Nah, jadi keep educating yourself. Terus kemudian sumber modal dari mana? Kadang-kadang kita mau milih bisnis itu semuanya terpentok dengan modal. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama nggak pakai modal. Ada bisnis nggak pakai modal banyak. Bisnis nggak pakai modal tuh banyak. Ya. Bisnis nggak pakai modal tuh banyak. Contohnya apa? Calo nggak pakai modal bisnisnya. Jual beli motor, mobil. Kita buka tempat. Terus orang datang ke situ nyewa 1 hari 50.000. Ya, naruh di situ sampai 10.000 atau apa. Saya pernah lihat di Jogja itu, teman-teman yang dari Jogja tahu ada suatu tempat itu kalau hari weekend itu Sabtu Minggu itu rame. Tuh, mereka yang mau jual mobil taruh mobilnya di situ. Dari nyewa ada biaya sewanya. Dan begitu juga orang yang mau datang, orang datang. Pasti mau beli mobil yang second masih bagus atau apapun ya, datang ke situ. Nah, ini nggak pakai modal, justru dia dapat uang. Atau pakai modal milik sendiri. Namanya mahasiswa, punya duit, ditabung, punya uang. Nah, terus kemudian buat bisnis. Atau duit miliknya orang tua bisa. Minjem orang tuanya, kerabatnya. Nah, saya dulu waktu yang awal-awal lulus kuliah itu saya pernah mencoba usaha untuk membuka franchise-nya Primagama. Primagama itu masih minjem uang orang tua dulu, minjem orang tua untuk bisnis Primagama. Punya saya cabang Primagama. Awalnya bagus, tapi kemudian Primagama punya kebijakan ya tersendiri lah. Meskipun radiusnya tidak terlalu jauh, bisa dibuka cabang lagi. Akhirnya ya tadinya muridnya ke sini, semua akhirnya terbagi ke situ. Nah, begitu pembagian ini ya udah agak kacau itu. Nah, itu semua kebijakan dari si pemilik franchise. Atau milih dari Bank Syariah atau BMD atau Sirkah dengan sesama teman, kongsian. Seperti saya sekarang, saya ada bisnis itu bersama teman-teman yang omsetnya lumayan, setahunnya lumayan. Nah, itu
kongsi dengan teman-teman. Nah, terus kemudian ada pertumbuhan usaha. Pertumbuhan usaha ini saya bagi ada 3. Ada yang startup, grow up, sama scale up. Startup ini yang baru-baru mulai. Startup baru-baru mulai ini biasanya yang dikejar adalah omset. Omset sales. Omsetnya berapa hari ini? Ya, salesnya berapa hari ini? Nanti kita 2 hari, besok berapa? Ini berapa? Jadi yang dikejar omset terus. Startup. Saya punya barang beli 10. Ya, kalau baru laku 3 berarti kan masih ada 7 yang idle nih, belum terjual. Wah, modal saya di sini. Nah, itu masih bisnis startup itu. Masih memikirkan omset sales itu masih startup. Meskipun dia tuh bisnisnya sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi kalau masih memikirkan omset sales, itu umek di situ aja, itu masih digolongkan startup. Naik lagi, ada namanya grow up. Sudah memikirkan tim. Wah, nanti yang jadi manajernya siapa? Nanti yang ini bagian ini siapa? Ini yang mengelola ini siapa, ya kan? Nah, itu. Beda kalau startup. Startup semua hampir dikerjakan sendiri. Seperti namanya manajemen tukang cukur. Yang nyukur dia, yang nyapu-nyapu dia, ya kan? Terus yang kalau bayar listrik dia, segala macam, nah itu startup tuh yang model istilahnya manajemen by own self gitu. Dia sendiri mengelola. Tapi kalau udah tim, sistemnya, wah nanti dibangun sistem lagi punya SOP, ya kan? Punya SOP, diatur struktur organisasinya, terus kemudian bagaimana penjualannya bisa lebih maju dan sebagainya, itu mulai masuk ke grow up. Nah, baru yang tingkatnya scale up, sudah skala tinggi, skala besar. Mulai ada modalnya ditingkatkan lagi, ada ekspansi. Tadinya punya 1 toko, punya 2 toko, 2 toko punya 3 toko, 3 toko punya 4 toko. Nah, ini udah scale up. Atau duplikasi, dia punya franchise. Nah, tadinya umpamanya saya punya produk, saya pengen punya produk namanya kayak mie ayam gitu ya, warung mie ayam. Nanti udah saya bikin ininya, konsep franchise-nya itu udah. Nah, itu kalau arahnya ke sana bisa diduplikasi, itu namanya franchise diduplikasi. Tapi syaratnya standarnya harus sama. Kalau mau beli makanan, rasanya harus sama. Nggak boleh, wah kok makan di sini sama di sana rasanya beda ya, itu nggak bisa. Itu pasti akan merusak kualitas barang. Dikit lagi ya. Terus kemudian bagaimana agar bisa tumbuh? Strategi pertumbuhannya seperti apa? Nah, ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kerja keras sendirian, ya. Kerja keras sendirian dari pagi sampai malam, semua bisnisnya diatur. Saya pernah datang ke suatu tempat, dia bisnis sudah lama, sudah besar, yaitu jual beli mobil, tapi keuangan dia yang nangani, ya kan, keuangan dia yang nangani, ada ini manajemen dia yang nangani, transaksi jual beli dia yang nangani semua. Sedangkan punya beberapa karyawan tuh hanya ya buat bersih-bersih aja barangkali. Atau mencari bapak asuh. Saya ada di teman saya, Jokam juga. Tadinya perusahaannya kecil, tapi kemudian dia punya bapak asuh. Jadi bapak asuh. Jadi ada bapak asuh khusus jadi besar sekarang. Omsetnya udah ratusan miliar sekarang. Tadinya kecil. Setahun hanya berapa? 2M palingan. 2M. Tapi akhirnya makin besar. Atau partnership. Atau nanti bisa juga ada menerapkan 9 kunci sukses. Atau melepas sebagian kepemilikan sahamnya. Tadinya punya bisnis sendiri, seperti contohnya ya kayak Gojek itu kan, Gojek itu. Udah dilepas sebagian sahamnya. Karena dia mau besar, mau ekspansi semakin besar. Atau go online. Go online ini bisa sangat tumbuh dengan cepat. Ada di suatu tempat ya, mungkin kita semua sudah tahu ada suatu tempat bahwa ada rekan-rekan kita yang bisa jualan satu hari itu omsetnya 100 juta itu ada. Dengan go online. 100 juta di dalam satu hari. Nah, ini beberapa hal yang bisa membuat pertumbuhan kita makin cepat. Nah, ini ada 9 kunci sukses yang mungkin tidak kita bahas di sini, nanti terlalu panjang ya. Ada key number 1, key number 2, number 3, 4 sampai 9 agar bisnis kita bisa sukses. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan ya kita sharing lagi. Nah, ternyata di dalam suatu bisnis itu
bisa gagal. Tapi contohnya mana? Saya dengan teman-teman tuh ada beberapa tahun jalankan bisnis, tapi begitu era pandemi sekarang ya ngedrop gini. Tadinya kita bisa bagi dividen hampir setiap bulan, ternyata begitu pandemi ini terus nyungsep bisa gagal. Nah, setelah saya pelajari ada setidaknya ada 5 yang membuat bisnis itu gagal. Yang pertama, salah kelola. Dikelola oleh orang nggak profesional. Orang yang tidak amanah. Orang yang celemat-celemut. Orang yang mau menguntungkan dirinya sendiri, itu salah kelola. Kalau bahasa kerennya mismanagement. Kemudian yang kedua, salah timing. Bisnis, lagi resesi gini, masuk ke dalam bisnis. Wah, udah. Bisnis itu namanya bisnis tertentu yang pada saat ini lagi anjlok. Namanya properti. Lagi kayak gini masuk properti, ya udah, nggak ada yang beli. Atau salah partner. Nah, ini yang sering kan. Saya pernah juga salah partner. Salah partner, waduh, udah. Uangnya entah dibawa kemana. Masukin barang nggak dibayar, itu salah partner. Atau salah pilih bisnis. Loh kok bisa? Iya, bisa salah pilih bisnis. Salah pilih bisnis. Seharusnya dia tidak pilih itu, tapi dia akhirnya pilih itu. Padahal dia tidak memiliki kemampuan di situ, tapi dia milih itu. Nah, itu salah bisnis. Banyak orang-orang yang punya uang banyak, pensiunan, punya uang banyak, mau masuk dalam bisnis, tidak menguasai, titipkan uangnya ke orang, plek. Titipkan uangnya ke orang, udah hilang. Itu namanya salah bisnis. Pilih bisnis. Yang terakhir adalah salah paham. Oh, salah paham itu bukannya saya salah paham sama kamu ya. Enggak, bukan. Tapi yang dimaksud salah paham itu adalah gagal paham. Gagal paham, bahasa gampang gitu. Sudah milih bisnis itu, kepahamannya nggak bertambah, ya kan. Sudah lama melakukan bisnis itu nggak paham-paham mengenai bisnis, akhirnya gagal juga. Nah, seperti sekarang ya, di zaman kita sekarang ini. Gagal paham. Dari kecil udah ibadahnya bagus, ngajinya bagus, sekolah jauh-jauh, merasa hidupnya pol, ya kan, merasa pinter. Gagal paham, udah hilang dari peredaran. Nah gitu. Ya bisnis juga bisa begitu. Meskipun sudah meniti bisnis lama-lama, tapi gagal paham. Dia nggak tahu karakter bisnis itu yang sebenarnya, akhirnya dia hancur bisnisnya. Nah, kalau ceritakan banyak kasus seperti ini ya. Banyak sekali di Indonesia, banyak seperti ini. Terutama UMKM juga banyak. BMT juga banyak yang hancur. Usaha-usaha kecil, usaha bersama, gagal paham juga banyak. Yang terakhir, saya sampaikan sebuah hadis di sini yang memang bisa menjadi menjadi pegangan kita semua ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qattada. Semoga Allah menyayangi seorang laki-laki yang bermurah hati ketika dia menjual, bermurah hati ketika dia membeli, dan bermurah hati dia ketika menagih utang. Nah, ini tidak hadis Sahih Bukhari. Jadi dalam bisnis ini, 3 ini teman-teman semua perlu dipegang nih. Ketika jual, ketika beli, dan ketika nagih. Pertama, ketika jual. Ada sebuah tempat. Sebuah tempat itu tempat makan. Tempat makan itu ramai sekali. Penjualnya, bukan penjualnya yang ramai, pembelinya yang ramai. Penjualnya ramai jualin teriak-teriak kayak tukang obat, nggak ada yang beli ya. Yang pembelinya ramai banget. Pembelinya ramai banget. Itu karena apa? Dia menggratiskan minuman minuman teh manis itu gratis. Dia nggak memungut. Dia pokoknya jual murah ya kan. Terus kemudian beli. Atau dia menjual untungnya nggak murah hati itu nggak untungnya nggak mau aku mau untungnya segini, yang penting untungnya kecil tapi perputaran cepat kan bagus ya. Terus kemudian membelinya bermurah hati ya, artinya janganlah nawar kayak emak-emak itu, nawar itu loh. Emak-emak tuh kalau nawar belum sampai penjual narik nafas, beli sayur 2.000 aja masih ditawar tuh mama itu. Masih ditawar 2.000 aja masih ditawar ya Mbok yo gitu kan. Nah itu.
Kalau kita udahlah. Nah, juga menagih hutang maksudnya apa? Memberi tempo pembayaran. Jadi kalau kita punya usaha dagang, pokoknya harus cash. Wah, udah. Besok-besok pembeli jarang ada yang mau datang. Oke, saya kasih tempo berapa? 1 bulan? Oke, 1 bulan. Biasanya kalau itu ya lancar. Nah, itu. Nah, ini ada 3 ini: menjual, membeli, dan menagih hutang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rahimahullah. Jadi Allah semoga menyayangi. Kalau Allah menyayangi apa berarti? Bisnisnya maju, bisnisnya berkembang, hasilnya banyak, berbuah barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini yang bisa saya sampaikan, Mas Reza. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf ya kalau mamanya waktunya kelamaan atau gimana. Nanti Mas Bobi, mohon maaf ya, Mas Bobi ya. Itu kelamaan gak nih? Nanti Mas Bobi sampai jam berapa kalau saya waktunya gini? Tadi nggak dikasih waktu sama Mas Reza nih, waktunya sampai jam berapa? Ya udah, Iya, Pak. gitu aja. Jazakumullah Oke. khairan. Amin. Baik Pak Andri, terima kasih atas presentasinya. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Ini ada satu pertanyaan, tapi mungkin ke Mas Bobi dulu aja ya Pak, buat menjelaskan. Tadi kan udah sempat disinggung tadi apa perbedaan di sebagai karyawan swasta dan juga berwira swasta. Nah, di sini kita ada Mas Bobi. Di Mas Bobi ini sebagai records management di PwC. Nah, kalau penasaran nanti PwC ini apa, nanti mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas, dari pekerjaan Mas seperti apa dan perusahaannya juga seperti apa. Silakan kepada Mas Bobi, saya persilahkan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jazakumullah khairan untuk Mas Reza dan tim Makaca. Oke, jadi saya di sini akan membahas, kalau tadi kan sebelumnya dari Pak Andi udah ngebahas dari sisi wirausaha. Nah, kali ini saya akan ngebahas dari sisi swastanya ya, kayak gimana. Mungkin dari latar belakang dulu, saya dulu lulus tahun 2018 di UI swasta, atau vokasi, itu D3-nya UI. Lalu saya jurusan dulu manajemen informasi dan dokumen. Kemudian lulus tahun 2018 dan itu nggak langsung kerja. Ya langsung kerja itu sempat ngalamin nganggur dulu berapa lama. Waktu itu sekitar 4 bulan. Nah, 4 bulan itu saya isi dulu biasanya sama freelance atau ya paling dari temen lah, biasa link temen buat ada bisnis-bisnis kecil-kecilan, paling kayak gitu. Nah, baru habis itu saya masuk di bulan Januari di PwC ini. Sempat ngalamin juga tuh yang namanya quarter life crisis lah. Kalau anak muda bilang kan kayak gitu. Stres juga, kayak gimana nih, belum kerja-kerja. Akhirnya ya udah saya nge-share banyak-banyak lamaran kerja ke semua perusahaan yang saya tahu kalau misalnya dia lagi buka lowongan gitu. Pokoknya kirimnya sebanyak-banyaknya, akhirnya muncullah ini PwC ini. Oke. Nah, dari PwC ini, dia ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan atau akuntansi. Nah, disebutnya juga ini sebagai Big Four. Kalau misalnya teman-teman yang dari bidang akuntansi, yang kuliah di bidang akuntansi mungkin udah cukup familiar lah dengan Big Four ini. Jadi sekilas tentang Big Four. Big Four ini ada 4 perusahaan sesuai namanya, 4 besar firma audit. Ada EY atau Ernst & Young, ada PwC, lalu ada Deloitte, dan satu lagi ada KPMG. Nah, dulu sempat ada 5, cuman karena satunya ini yaitu Arthur Andersen karena kena skandal audit waktu itu ya, jadi audit perusahaan petroleum, perusahaan tambang minyak gitu di Texas, cuman dia melakukan fraud. Akhirnya pengadilan di Amerika sana memutuskan kalau perusahaan ini udah gitu bangkrut. Akhirnya sisa 4 perusahaan ini, ada PwC, Deloitte, EY, dan satu lagi KPMG. Nah, lalu
ini modelnya talk show aja. Saya nggak ada kebetulan nggak ada slide untuk dipresentasiin. Jadi insya Allah saya coba untuk seinteraktif mungkin ke teman-teman semua. Ya coba. Oke, saya jadi mulai setelah itu tadi gimana ya? Tadi kan maaf nih, baru pertama kali. Jadi setelah tadi saya udah jelasin mengenai Big Four itu apa. Oke, akhirnya masuk dan saya masuk di bidang IFS atau Internal Firm Service. Jadi di PwC ini ada yang namanya line of service, yaitu bisa dibilang sebagai divisi-divisinya lah. Jadi kita ada service-service tertentu, pelayanan-pelayanan tertentu di perusahaan yang mana itu ada pajak, lalu ada juga assurance, ada audit juga, lalu ada consulting juga, dan satu lagi ya. Oh, itu aja. Insyaallah itu aja. Dan saya dimasuknya di bidang internal firm service. Itu masuknya ke supporting staff atau bisa dibilang ini sebagai sebagai pendukung di 4 atau 5 tadi. Ya di bidang-bidang tadi audit, pajak, dan assurance, consulting, dan lain-lain itu. Jadi di bagian pendukungnya aja. Nah, kalau misalnya di swasta ini bener kayak Pak Andi bilang tadi, emang butuh ngandalin networking. Jadi dulu saya juga tahu info pekerjaan ini dari teman saya juga dan alumni yang dulu satu kampus sama saya. Akhirnya dapat lowongan situ, kebetulan lagi buka lowongan untuk yang dibutuhin itu waktu itu cowok kebetulan, dan itu lagi cuman butuh 3 doang. Nah, akhirnya hokinya ya karena di situ ikatan alumninya yang kerja di situ juga kebanyakan dari jurusan saya, akhirnya ya masuk di situ alhamdulillahnya. Lalu selama di swasta ini ya bisa dibilang banyaklah suka dukanya. Sukanya ya paling ya kalau saya ini kan bisa dibilang buat teman-teman juga yang sama kayak saya yang mungkin nggak bisa lah kalau misalnya kerja di rumah atau kerja yang mungkin mesti ada tempat khusus gitu buat kerja, buat ngelakuin pekerjaannya. Ya contohnya ini kan di kantor, jadi lebih enak aja, lebih fokus. Enaknya kalau misalnya kerja kayak gini lebih enaknya kayak gitu, jadi lebih fokus aja. Cuman ya dukanya dukanya lebih ke tekanannya sih, karena ini kan perusahaan multinasional, perusahaan Amerika dan swasta juga. Identiknya perusahaan swasta tuh kayak gitu emang persaingannya kuat, lalu apalagi ya banyak tekanan lah dari bos, terutama juga kebetulan saya dapat bosnya yang galak, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ketika udah deadline ditanya-tanyain, dikejar-kejar. Pernah juga waktu itu ditelepon sekitar jam 11 malam, waktu itu ditanyain tentang pekerjaan. Ya, enaknya kayak gitu kalau misalnya ya kerja di perusahaan ini lah, kayak banyak tekanannya. Sempat juga waktu itu awal-awal karena dapat posisi baru jadi stres juga karena merasa nggak cocok. Akhirnya ya udahlah, kata ibu saya, ya udah nggak apa-apa, jalanin dulu aja, dan nanti kalau misalnya ya nggak kuat ya nanti sambil coba-coba perusahaan lain gitu. Ya udah paling ya udah akhirnya saya jalanin. Ya kadang-kadang juga ditanyain oleh klien juga kayak gimana mas, ini tuh banyak tekanan lah ya kayak gitu. Ya udah akhirnya ya cobalah saya minimalisir dengan ya lebih discuss ke atasan, ke teman-teman juga, ini gimana ngejalaninnya, paling kayak gitu sih. Emang kalau swasta tuh awal-awal kerja
saya juga kan ini kan baru kerja pertama kali ya, jadi sempat apa ya culture shock juga gitu dengan lingkungan perusahaan yang apa dengan lingkungan perusahaan yang cukup ketat dan pekerjaannya yang juga apa load-nya juga numpuk gitulah. Jadi paling penyesuaiannya di situ. Lalu apalagi ya? Oh ya, saya belum jelasin tentang dulu ya gimana buat teman-teman yang mungkin tertarik buat masuk PwC. Jadi awal-awal rekrutmennya itu kita, kalau untuk saya karena saya bukan di bidang auditnya dan bukan bidang pajak, assurance dan lain-lain, jadi kita tuh ada 4 tes waktu itu. Yang pertama itu ada tes bahasa Inggris, yang tesnya ini ada 2, yaitu ada teks dan grammar. Itu di bahasa Inggris ada itu. Lalu yang kedua ada tes logik. Logik tuh kayak apa tes TPA gitulah, kalau misalnya teman-teman waktu dulu nyoba SBMPTN dan SIMAK mungkin kayak gitu. Jadi lalu yang ketiga, nah kebetulan nih saya yang ketiga ini saya nggak ikut karena masuknya ke apa bagian supporting staff dan bukan audit. Yang ketiga ini adalah Kaplan test. Bisa dicari di Google mungkin. Kaplan test itu jadi jatuhnya kayak nanti ada banyak angka dan di situ itu untuk melatih apa ya ketelitian kita. Nanti kita diminta untuk mencari angka yang apa ya angka yang sudah ditentukan di soalnya gitu. Jadi itu nanti ada banyak angka yang kecil-kecil. Nah di situ biasanya anak audit itu tujuannya buat itu sih, buat apa melatih dan menilai seberapa teliti dia. Karena kan kalau di bidang auditnya ini kan apa ya dia butuh untuk audit laporan perusahaan dan lain-lain, jadinya butuh ketelitian yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada tes bidang. Nah tes bidang ini jatuhnya tes di mana kita daftar di perusahaan itu, di PwC ini. Jadi misalnya kalau misalnya kita daftar di TLS atau di bagian pajak, tax, nanti tes bidangnya ini meliputi tentang pajak dan lain-lain. Lalu kalau misalnya daftar di audit, tentang audit perusahaan, laporan keuangan, dan lain-lain. Nah, seperti itu juga berlaku buat consulting dan dan financial service. Paling kayak gitu sih. Ya paling apa lagi ya? Bener tadi juga, saya juga sempat nge-highlight kata-katanya Pak Andi. Emang ada teman saya juga yang dia bilang kalau misalnya kerjaan kayak gini tuh nggak cocok buat orang yang nggak suka diatur. Bener. Ada teman saya juga yang waktu itu sempat magang di sini, yang apa waktu itu kan ya anaknya mungkin dia lebih suka bebas lah. Dia dulu juga apa ikut band segala macem, jadi dia lebih suka dia yang langsung ngatur sendiri lah, dia jadi apa jadi otaknya gitu. Nah emang kalau di sini ya awal-awal ya mau nggak mau kita mesti nurut apa kata atasan. Ya itu nggak enaknya paling. Kita mesti apa kadang juga tiba-tiba ada kerjaan yang baru datang mendekati jam pulang, itu sering banget. Dan untungnya tuh di sini tuh jam kerjanya fleksibel. Jadi kita masuk bebas jam berapa aja. Tapi nanti hitungannya tetap 8 jam. Tetap 8 jam. Jadi misalnya kita masuk jam 9, pulang jam 6, ya kayak gitu. Nah, tapi untuk divisi-divisi lain kayak tadi audit, pajak dan lain-lain itu nggak berlaku sih kalau kayak gitu. Jadi mereka kan bekerja based on projects. Jadi selama mereka merasa kalau misalnya ya pekerjaannya sudah selesai dan bisa memenuhi target perusahaan supaya deadline project audit ini selesai tanggal sekian, yaitu silakan kerja sesuai
ya semutnya lah kayak gitu. Cuman ya pusingnya ya lebih tinggi juga, tekanannya juga lebih tinggi karena mereka juga mesti audit lihat-lihat laporan keuangan, terus mesti mesti ngelihat banyak dokumen-dokumen lainnya. Nah, itu dia yang pusing juga kayak gitu. Jadi load kerjanya juga lebih tinggi dibanding yang saya. Nah, lalu apa lagi ya? Ya paling gitu sih, kayak kita kan based on performance. Jadi nanti di tiap 6 bulan itu ada penilaian performance masing-masing karyawan gitu. Jadi nanti apa yang udah kita lakuin untuk perusahaan, terutama kayak proyek-proyek kita tuh selesai semua atau enggak, itu masuk ke penilaian juga. Dan kalau misalnya nggak sesuai dengan penilaian kayak gimana? Nah, ini ngaruhnya ke bonus. Biasanya kan, jadi kalau untuk perusahaan saya ini tiap Agustus ini ada yang namanya bonus performance. Itu digabung dengan form bonus. Nah, itu jadi kalau misalnya performance-nya nggak sesuai, nah itu ngaruhnya ke bonus. Dan juga ya nggak bisa naik grade dengan cepat gitu. Jadi misalnya kita untuk awal-awal itu karyawan masuknya ke grade 4. Nah, nanti grade 5 kalau salah. Nanti buat naik ke grade 4-nya itu cukup sulit kalau misalnya performance-nya nggak bagus. Paling kayak gitu. Jadi makanya ya mesti keep in touch sama pekerjaan, dan mesti disiplin sama pekerjaan supaya ya bisa memenuhi performance. Paling kayak gitu. Ya paling kalau misalnya dari saya sih mungkin itu sih, kalau dari tentang seputar dari pekerjaan swasta yang saya lakuin ini di PwC ini. Banyak pusingnya, ya dijalanin aja lah, intinya kayak gitu paling. Mungkin ya ada 15 menit sisa, mungkin Mas Reza. Oke. Mungkin sebelum nanti buka sesi tanya jawab, mau dari saya buka sama pertanyaan dulu aja kali ya. Tadi kan Kak Bobby udah cerita tuh sempat ada culture shock gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan di swasta dengan budaya yang biasa kita jalankan gitu, dan bagaimana pada saat itu Kak Bobby bisa menghadapi tantangan tersebut gitu. Ini kan sangat penting nih pengetahuan adaptasi kayak gini ya buat teman-teman fresh graduate lainnya. Oke. Jadi yang tadi udah saya bilang kalau misalnya di swasta ini saya dulu sempat culture shock. Jadi ya mungkin untuk awal-awal masuk sih biasanya emang masih sedikit lah load kerjanya, tapi lama-lama kelamaan nanti dari atasan kadang ngasih kerjaan banyak, dan kadang juga dipilih buat jadi masuk ke proyek tertentu. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kan, kalau misalnya nggak dilakuin ya gimana, ngaruhnya ke performance juga. Nah, akhirnya ya udah saya terima aja kan kayak gitu. Ya paling sih yang perlu disiapin ya lebih ke disiplinnya sih. Jadi dan kalau misalnya ada kesusahan, jangan sungkan nanya ke atasan. Karena kalau misalnya nggak nanya itu lebih parah lagi gitu. Kayak dulu sempet atasan ngomel-ngomel, kenapa ini nggak discuss dulu. Akhirnya ya deadline-nya meleset dari tanggal yang udah ditentuin. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang susah, jangan sungkan buat nanya juga ke teman-teman satu divisi, dan yang paling penting itu ya disiplin sih, lebih ke disiplin, paling kayak gitu. Oke. Mungkin kita bahas ke tanya jawab langsung aja Kak. Jadi ini tanya jawabnya yang tadi yang dikasih buat ke Pak Andri dulu kali ya Pak. Ini mungkin saya bacain ya.
Jadi berkaitan dengan motivasi berbisnis, jika sudah punya bisnis, tapi saat mendirikan bisnis itu bermotif karena pendidikan di lulusan SMA dan juga motif ekonomi. Usia bisnisnya sampai saat ini 8 tahun, berpendapatan per bulan 4-7 juta. SDM-nya hanya 2 orang, tapi untuk manajemen finansialnya saat ini masih belum profesional. Customer masuk ditulis, tapi pengeluaran tidak karena hasil langsung dipakai biaya hidup. Tapi sampai sekarang usaha masih berjalan. Nah, pertanyaannya, apakah baiknya saya ini mengembangkan usaha saya atau membangun usaha baru yang bermotif aktualisasi diri? Ya memang saat ini saya mulai mengetahui beberapa keinginan bisnis apa yang dibuat sesuai dengan hobi. Dan jika dilihat dari pasarnya, banyak seperti fashion, kosmetik, atau kuliner. Silakan Pak Andri. Ya, saya jawab ya pertanyaannya yang ada tadi, yaitu pertama kalau terkait dengan bisnis yang sudah ada, di chat itu dibahas, kalau berkaitan dengan bisnis yang sudah ada, kalau memang itu hanya sesuai dengan motif ekonomi atau motif pendidikan, di mana itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya kita kembalikan kepada motivasinya tadi. Kalau memang itu hanya untuk kebutuhan hidup, ya cukuplah untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau memang mau maju, ya kalau memang mau maju memang harus ada beberapa sentuhan di situ. Ya sentuhannya itu yang pertama, mencoba untuk ekspansi dalam bisnis yang sama. Ekspansi dalam bisnis yang sama. Tadi kan bisnis laundry ya. Ekspansi bisnis yang sama. Tambah satu lagi atau tambah 2 lagi. Kalau memang mau konsentrasi di situ. Nah, terus kemudian menambah outlet. Kalau modalnya ada, silahkan nambah outlet dan juga dibikin brand sendiri. Kalau mau konsen di situ ya, bikin brand sendiri. Namanya bersih suci wangi ya. BSW ya, BSW Laundry ya, bersih suci wangi gitu kan. Terus situ BSW cabang pertama, nanti BSW cabang kedua, BSW cabang yang ketiga. Nah, itu pertama coba dikembangkan bisnis yang sama tapi di expand. Terus kemudian yang kedua, dicoba dipisahkan antara pengeluaran untuk laundry dan keperluan untuk kebutuhan rumah tangga. Karena bisa jadi kebutuhan rumah tangga itu pasti lebih besar ya. Jadi kurang bagusnya itu nanti nggak bisa melihat bisnis ini sebenarnya menguntungkan atau tidak. Tadi mamanya 4-7 juta. Jangan-jangan malah sebenarnya bisa lebih besar atau malah sebenarnya tomboi gitu, nggak kerasa. Makanya coba dipisahkan, keuangan dipisahkan, mana yang pengeluaran khusus untuk laundry, mana pengeluaran khusus untuk rumah tangga, sehingga bisnisnya itu bisa sustain gitu. Bisnis sustain bisa membuka cabang yang lagi. Kalau contoh mamanya ternyata setelah dikelola uang keuangannya diatur mana untuk pengeluaran rumah tangga dan mana yang tidak, taruhlah hasilnya 4-7 juta. Kita buka satu lagi, mungkin hasilnya lebih baik lagi. Karena namanya bisnis yang seperti itu, tempat yang satu dengan tempat yang lain bisa beda. Mamanya di sini 4 juta tadi. Di tempat lain yang memang ternyata banyak membutuhkan di situ, bisa 9 juta, 10 juta. Bisa jadi itu. Karena bisnis itu kuncinya adalah seperti itu, tempat dan tempat. Kalau tempatnya bagus ya tentunya hasilnya beda. Nah itu tadi, kalau mau concern di dalam satu bisnis, emang awalnya tadi motifnya motif ekonomi sama motif pendidikan. Tapi kalau dikelola secara profesional ada ekspansi, ditata sedikit dari segi manajerialnya, ya insya Allah akan berkembang. Nah, adapun nanti bisnis yang lain yang mau menyusul, ya itu bisa juga, tapi kalkulasinya yang agak sedikit teliti ya, agak sedikit teliti. Kenapa? Karena untuk memulai lagi sesuatu yang baru itu butuh perjuangan. Nah, barangkali lebih baik dari bisnis yang sudah ada dikembangkan. Tadinya memang motif ekonomi sama motif pendidikan, tapi dikembangkan aktualisasi diri.
Nah, jadi lebih maju di sana. Nah, sekarang mamanya orang tadi laundry-nya cuman laundry service-nya cuman service nyuci doang bang kali ini tambah lagi mamanya service-nya termasuk nyetrika, termasuk di situ bisa jualan apa pewangi ya kan sekarang banyak jualan pewangi baju apa segala macam itu dikembangkan. Atau seperti di luar negeri sekarang itu di luar negeri itu kan kalau laundry bisa nyuci sendiri tuh. Barangkali ada yang suka gitu, dia mau ke satu hari dia butuh baju itu dia langsung kerjakan sendiri, dia bawa pulang barangkali. Jadi perlu inovasi ya. Kalau mau berkembang baiknya gitu. Itu kali Mas Reza menjawab. Baik, Pak. Lalu ada pertanyaan lagi, mungkin agak mundur, Pak. Jadi sebenarnya aktualisasi diri itu apa sih, Pak? Boleh lebih dijelaskan lagi, Pak? Ya. Aktualisasi diri itu adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan visi kita, ya. Itu aktualisasi diri. Self actualization itu setiap orang beda. Salah satu self actualization itu adalah keinginan untuk diakui. Keinginan untuk diakui setiap orang beda. Ada orang yang ya mamanya tadi Mas Bobi ya, contoh ya memang orang bekerja tahap awal seperti itu. Nanti lama-lama masa gue cuma di record manajemen ya kan, cuma di record doang, nih supporting doang. Aku mau masuk di audit ya kan. Karena grade-nya beda ya kan. Ya nggak bener ya? Grade-nya beda antara orangnya auditor sama yang cuma record manajemen, bener ya? Ya betul Nah Pak. itu kan namanya butuh aktualisasi diri. Akhirnya bagaimana caranya ya? Dia mengupgrade dirinya, mengupgrade sehingga bisa masuk ke dalam yang audit. Begitu juga bisnis, aktualisasi diri. Ada orang kepingin mengaktualisasikan dirinya tidak hanya motif ekonomi tadi, mamanya dia punya keinginan seperti tadi pertanyaan saya baca, punya keinginan pengen ini segala macam. Biasanya orang itu maju kalau dia bisnis sesuai dengan keinginan dia. Karena dia ngerti apa salahnya gitu ya bahasanya. Sampai detail-detailnya dia tahu. Tapi kalau dia nggak ngerti detailnya, dia nggak punya passion di situ, bisnisnya nggak akan berkembang. Gitu sih, saya aktualisasi diri itu seperti itu. Oke, baik. Berarti intinya kalau aktualisasi diri itu ingin mencari sesuatu biar semakin terus berkembang dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi juga dari hasil berkembangnya itu ya, gitu ya Pak? Ya, apa namanya kita melihat back to yourself, knowing yourself, and do what you want. Ya, do what you want. Lakukan sesuatu yang ingin kamu lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, jangan melakukan sesuatu di bisnis yang nggak sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak sesuai dengan kemampuan, nanti bisnisnya ya udah akan begitu-begitu terus. Saya pernah dalam posisi yang sama kayak sharing dikit dengan Mas Bobi. Saya lulusan S2, saya di kantor hanya apa namanya ya supporting begitu, menata dokumen, terus membuat dokumen itu apa namanya database-nya segala macam diatur segala macam itu. Tapi saya situ dinasihatin sama bos saya dinasihatin Andri, saya dulu seperti itu. Wah, dia bilang gitu sama bos saya dulu seperti itu. Awal-awal saya akuntan segala macam, saya cuma suruh bawa map, saya suruh fotokopi segala macam. Tapi di situ saya mengerjakannya dengan baik, dengan rajin, dan saya membuat beberapa hal inovasi. Dari inovasi itu bos akan melihat bahwa kamu punya kemampuan lebih daripada ini. Tidak hanya sebagai record, ya, sebagai administrasi, tapi kamu bisa maju lagi ke yang sifat analitik ya kan, memberikan opini segala macam. Itu kita yang mengembangkan. Jangan puas di satu pekerjaan yang memang barangkali itu belum passion kamu di situ, tapi kamu harus kembangin lagi sehingga orang bisa melihat kamu, ternyata kamu potensinya itu bukan di situ, tapi lebih daripada itu. Tapi bagaimana orang bisa melihat lebih itu ya tentunya kita harus menampakkan seperti yang dinasihati oleh ulama-ulama kita, kayak kita, kalau kamu dituduh jelek, ya tunjukkan bahwa kamu tidak jelek. Kamu bisa melakukan hal yang lebih baik bukan dengan membantah segala macam, tapi tunjukkan kamu punya kapasitas yang lebih daripada itu, gitu. Ya. Baik, berarti kalau misalkan punya sesuatu, jadi
diberikan tugas atau apa gitu, kita berikan, misalkan dimintanya 5, tapi kita kasih yang lebih gitu dari 5 itu ya, bisa 7, 8, dan seterusnya. Untuk Mas Bobi, ini ada pertanyaan, apakah PwC masih menerima fresh graduate? Oke. Untuk fresh graduate, kita justru open banget sih. Jadi untuk yang mungkin baru lulus dan pengen masuk, bahkan kita juga ada program yang untuk yang masih kuliah gitu. Ibaratnya dia udah semester akhir, itu nanti bisa buka web PwC dan situ ada program namanya apa ya, saya lupa, waktu itu saya pernah share. Jadi di situ nanti dikasih kesempatan buat magang di kantor kita selama 3 bulan. Nah nanti kalau misalnya dinilai bagus, itu bisa diangkat untuk jadi staff. Biasanya gitu. Emang kita biasanya yang anak-anak yang masuk itu terutama di audit, pajak, dan kadang divisi saya juga biasanya tuh yang masuk itu dari magang dulu. Kadang ada yang nyampe 6 bulan, diperpanjang, kadang juga ada yang sampai 1 tahun baru diangkat jadi staff. Tapi biasanya kayak gitu sih. Bisa magang dulu, itu ada di web PwC kok. Bisa buka di pwc.com, nanti itu mengenai magang ada infonya di situ. Oke, Kak. Lalu secara umum nih, Kak, kalau misalkan di swasta itu kayak pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, atau jangan pengalaman kerja deh, pengalaman organisasi kayak gitu sebenarnya dilihat atau enggak sih, Kak? Atau lebih ke hard skill-nya, kayak misalkan dia untuk ngaudit mungkin lebih ke akuntansinya, skill-nya bagus apa enggak, atau tadi pengalaman-pengalaman organisasi, kepanitiaan, dan kayak gitunya bermakna juga. Gimana, Kak? Oke, kalau misalnya untuk pengalaman organisasi mungkin untuk di CV itu bisa menambah nilai plus ya, tapi nggak terlalu dilihat. Setahu saya juga punya teman yang anak human capitalnya, dibilang sih katanya untuk organisasi memang ya itu bisa jadi nilai plus, tapi nggak terlalu dilihat. Biasanya justru yang lebih vitalnya itu di interview. Jadi ketika di interview ditanyain gimana sih kamu bisa menghadapi masalah ini, nanti bisa tanyain kayak gitu. Nah, itu gimana kita ngadepinnya itu ya bisa dilihat dari situ. Kalau misalnya ya kita punya mindset kayak gini, mindsetnya itu kita bisa maju apa enggak, bisa cocok atau enggak. Nah, kalau untuk audit itu biasanya sih yang jadi plusnya itu dibanding organisasi itu lebih ke sertifikasi. Jadi kan untuk di akuntansi itu kalau nggak salah ada BFET A, B, sama C. Nah itu jadi nilai plus banget kalau misalnya punya brevet itu, bisa punya brevet C atau B atau bahkan yang A. Itu bisa jadi nilai plus lah yang bisa dilihat sama atasan nanti, sama HRD juga paling. Oke, Kak. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung raise hand aja, nanti bisa langsung ditanyakan dengan suara. Oke, mungkin pemaparannya tadi sudah cukup jelas ya dari Pak Andri dan juga Kak Bobi. Mungkin Pak boleh memberi kayak motivasi gitu untuk menentukan pilihan pekerjaan kita, atau bagaimana biar hatinya tuh jadi lebih sesuai gitu dengan kalau misalkan awal-awal buka bisnis tadi ya banyak tantangan yang dihadapi gitu. Nah, itu gimana Pak? Ada motivasi-motivasi? Yang biasa kita lakukan buat adik-adik semua, teman-teman semua, ada pilihan yang memang banyak sekarang dilakukan adalah bermain di dua kaki, ya, punya pekerjaan dengan fixed income dan juga punya wira swasta, wira usaha. Nah, ini bagian dari proses belajar sebenarnya. Para CEO perusahaan-perusahaan yang dia meng-create bisnisnya sendiri pun awal-awalnya mereka juga bekerja. Atau orang-orang Cina saya pernah kenal itu, dulu dia itu MDP waktu saya masih kerja di Bakri, di MDP, lulusan dari luar negeri, sama bapaknya orang Cina itu dimasukkan di Bakri khusus bekerja sebagai MDP di Management Development Program di situ.
anak-anak muda-muda masih fresh graduate, pinter-pinter gitu ya, mengerjakan suatu project. Tapi memang dia di sana hanya oleh orang tuanya itu hanya dikasih challenge untuk belajar. Setelah dia belajar, dia akan diberikan kesempatan untuk memimpin perusahaan. Nah, kenyataannya seperti itu. Sekarang punya dia memimpin perusahaan. Nah, maksud saya di sini adalah kita kan nggak semuanya seperti itu ya. Kita punya bapak yang kurang kaya, punya perusahaan kan kita nggak semua seperti itu. Maka lakukan menurut saya untuk tahap-tahap awal ini lakukan dua kaki. Punya bisnis dan juga punya pekerjaan. Nah, once ketika apa yang kita dapatkan di bisnis, wirausaha kita dapatkan, itu minimal aja bisa sama dengan apa yang kita peroleh di kita bekerja fixed income kita, ya itu mulai ancang-ancang tuh. Wah, ancang-ancang kita preparing. Nah, preparing kita resign, kemudian kita pilih untuk mengembangkan usaha kita. Tapi baru ancang-ancang preparing. Tapi kalau hasilnya sudah 2 kali daripada bisnis yang daripada fixed income kita, itu udah mulailah totally you signing out from your company itu nggak masalah. Gitu ya. Langsung aja pindah aja udah. Karena udah hasilnya udah 2 kali. Mama yang punya gaji di kantor 10 juta, punya bisnis dapat 20 juta sebulan. Lu ngapain? Ya 10 juta udah kerja. Barangkali dengan kamu serius di situ, tadinya hasilnya kamu 20 juta, karena kamu serius, kamu bisa dapat double. Bisa dapat 40. Kenapa cuma 20? Karena kamu hanya kerjain di paruh-paruh waktu. Ya. Mungkin tadi awal mikir, wah, saya gaji 10, terus mamanya bisnis ini saya dapat 20, kan total saya dapat 30. Tapi mikirnya nggak gitu. Kalau kamu final apa namanya secara totally doing business, ya bisa saja bisa double, bahkan bisa dapat 30 juga karena diseriusin. Itu aja menurut saya di tahap awal, lakukan bisnis dan juga kamu punya pekerjaan yang pasti, yang punya fixed income, sehingga itu bisa menopang di kedua belah pihak. Nah, tapi jangan sampai begini, jangan sampai kalau di satu tempat kamu belum settle, ya. Di bisnis kamu belum settle, di kantor juga kamu belum settle, terus kamu kemudian pilih resign, pilih bisnis. Begitu pilih bisnis ya tentunya ya udah. Biasanya rawan banget. Nah, kecuali mamanya ya nanti bagi yang sudah menikah, mungkin istrinya bekerja atau suaminya juga bekerja atau sebaliknya, terus kemudian salah satu pikir oke, saya serius bisnis, saya serius kerja, udah bagi peran aja. Kalau menurut saya seperti itu. Saya pun sampai saat ini juga masih di 2 kaki, belum fully bisnis gitu kan, karena memang di bisnis ini memang ya karena naik turun ya, untuk mencari yang sesuatu yang sangat secure itu masih agak sulit. Tapi memang itu tadi tantangannya, kalau kita murni hijrah ke dalam satu bisnis ya kita pasti akan insya Allah maju. Gitu aja Mas Teja. Oke, baik Pak. Untuk Mas Bobi ada nggak nih motivasi atau pesan buat para fresh graduate atau teman-teman sekalian nih untuk memilih apa sih pekerjaan yang kira-kira enak gitu? Oke, buat teman-teman semuanya yang masih kuliah lama, jadi dalam mempersiapkan masuk ke dunia kerja ini, organisasi itu bisa dibilang penting untuk deal with person. Jadi gimana kita bisa ngobrol dengan orang-orang di kantor, dengan atasan, dengan mungkin suatu saat kita bakal ditempatin di pimpinan atau di pimpinan project misalnya kayak gitu. Kita kan akan ngatur orang-orang di dalamnya. Nah, itu fungsi organisasi di situ. Nah, tapi jangan lupa buat nekanin di bidang akademiknya, terutama di bidang di bagian sertifikasi ya. Mungkin kalau misalnya tadi yang saya sebut di bidang audit itu ada BPFT A, B, C, itu juga penting. Dan IPK juga akan sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya kita nggak punya networking yang banyak. Jadi ya buat ngatasinnya ya dengan
IPK yang bagus dan juga dengan sertifikasi yang bagus juga, yang banyak juga. Paling itu sih. Oke, baik. Kepada Pak Andri dan Kak Bobi, alhamdulillah jazakumullahu khairo. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya dan pengalamannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar sekalian nih buat dapet apa ya, jadi kayak ada one step ahead lah gitu, ada pengalaman-pengalaman yang bisa langsung didapat gitu, walaupun nggak mengalami sendiri, tapi dialami sama orang lain terus dibagikan. Nah, sebelum menutup kegiatannya, mohon teman-teman semua nih nyalakan videonya terlebih dahulu. Seperti biasa kita foto bersama lewat online ya. Nanti setelah itu saya akan mengumumkan terkait sertifikat digitalnya. Nanti saya kirimkan linknya di chat, nanti silakan diisi dan nanti akan dikasih sertifikatnya. Baik, silakan. Mas Bobi, satu Mas Reja ya. Ya. Dikit ya. Tadi mungkin ketinggalan. Ini mumpung kuliah, saya aktif di kegiatan kemahasiswaan itu bagus. Punya rekan-rekan yang hebat di dalam kampus itu sangat baik. Dan itu amat solid dipelihara terus. Baik di dalam satu kampus maupun lintas kampus itu sangat baik sekali. Ini saya rasakan, saya sekarang itu agak sedikit menyesal gitu. Menyesalnya kenapa? Karena waktu kuliah itu saya nggak aktif dulu. Saya waktu kuliah kenapa nggak aktif? Saya lebih banyak ya, habis belajar, pulang, ngaji ya gitu-gitu ya. Saya nggak aktif di kampus. Ternyata sekarang itu teman-teman saya lulusan FEU itu, angkatan saya itu banyak yang jadi pejabat, banyak jadi ini, jadi itu ya kan. Sehingga kalau kita mau masuk di sekarang kayaknya ya gimana gitu ya. Nah ini cuma kita kan nggak tahu teman kita yang besok bakal sukses, jadi pejabat, jadi pengusaha sukses, punya posisi bagus. Kita nggak pernah tahu. Makanya masalah dari sekarang kita punya networknya, teman-teman yang baik satu kampus atau di atas kampus tuh dipelihara terus. Kita keep kontak terus, jangan sampai lose kontak dengan mereka. Barangkali suatu saat ke depan dia punya pekerjaan, kita dapat ya kan. Seperti tadi nanya ada nggak lowongan di UIN, barangkali ada, silahkan di tempatnya Mas Bobi atau di tempat teman-teman yang lain ada. Ini pesan saya adalah pelihara networking kalian semenjak kuliah, karena kalian tidak tahu siapakah teman kalian ke depan menjadi pejabat, menjadi orang sukses, sehingga kalian bisa sama-sama maju dengan mereka. Itu aja, jazakumullah. Amin. Baik. Tadi ya pesannya supaya aktif di organisasinya. Saya juga ya lumayan mendapatkan banyak pengalaman ya dari organisasi dan dapat network juga gitu. Mungkin jadi teman-teman juga bisa yang sekarang masih belum bisa mulai dipertimbangkan nih, karena memang ternyata dampak organisasi ini bisa sangat besar pada saat nanti bekerja. Baik, silakan nyalakan videonya. Saya di slide pertama terlebih dahulu ya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Wah, alhamdulillah nih banyak sekarang yang mulai nyala. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah jazakumullahu khairo kepada Pak Andri dan juga kepada Mas Bobi dan juga para peserta semua yang sudah menyempatkan dirinya hadir untuk sharing di acara pagi hari ini. Jangan lupa juga nanti minggu depan insya Allah akan ada di hari Sabtu dan hari Minggu, jadi langsung 2 hari, tanggal 12 dan tanggal 13, kalian penutupan ASDK, rangkaian acara ASDK 2020. Mewakili keseluruhan panitia, apabila kami ada salah, ada kekurangan, silakan ditulis, itu di linknya juga ada, nanti masukan-masukannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Jazakumullah teman-teman semuanya. Amin. Sukses terus ya. Amin. Alhamdulillah jazakumullah khairan Mas. Amin ya. Apa?
apa? Ki anu to, Seminar.